Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Fatimatu Zahra dengan nomor induk mahasiswa 21401098. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rahmat Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik 2. Dalam video kali ini, saya akan meneliti yang berjudul Pengaruh Pendapatan dan Gaya Hidup terhadap Pengeluaran Pegawai Pabrik Jordandi Kediri. Dalam hasil penelitian ini, nanti akan diuji dengan SPSS. Adapun metode penelitiannya, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei melalui kuesioner sebagai metode pengumpulan datanya. Untuk populasi dalam penelitian, seluruh pegawai yang akan mengeluarkan hasil dari pendapatan mereka terhadap gaya hidup. Jadi, di dalam pabrik Jordan ini memiliki banyak sekali pegawai. Namun, yang akan menjadi responden dari penelitian ini hanya sebanyak 25 orang pegawai. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner yaitu di mana para responden mengisi pertanyaan atau pernyataan, lalu hasilnya itu kemudian diisi dengan lengkap pertanyaan tersebut dan diserahkan kepada peneliti. Dan jumlah sampel yang akan dibutuhkan pada penelitian ini ialah sebanyak 25 orang agar memudahkan saya dalam melakukan penelitian. Oke teman-teman, selanjutnya ialah kita akan menguji SPSS. Pertama kita siapkan SPSS terlebih dahulu. Ini kita sudah siapkan. Lalu kita siapkan Excel. Di dalam Excel ini sudah kita input ada variabel pendapatan, variabel gaya hidup, dan variabel pengeluaran. Kita menuju SPSS lagi teman-teman. Lalu ada name ini kita isi variabel X1, lalu X2 dan Y. Labelnya kita isi seperti yang ada di Excel tadi. Yang pertama yaitu pendapatan, lalu gaya hidup, dan pengeluaran. Ini pengeluaran pegawai ya. Dan measure-nya kita scale semuanya. Lalu kita menuju ke data view dan selanjutnya kita menuju ke Excel. Kita menyalin total dari nilai pendapatan. Ini respon dari 25 responden dengan 3 pertanyaan tentang pendapatan mereka. Kita salin, lalu kita menuju ke SPSS. Oh iya, ini tadi buat menguji deskriptif statistik. Kita kembali lagi ke Excel. Lalu total pendapatan lagi. Lalu SPSS. Ini apabila sudah, kita menuju ke analyze, deskriptif statistik, deskriptif, lalu ini kita salin ke variabel X1 kita salin, X2 kita salin, Y kita salin, lalu oke. Dan ini merupakan hasil dari data tadi. Jadi kita dapat membaca bahwa pendapatan dari 25 responden memiliki nilai minimum 4,00, nilai maksimum 14,00, dan nilai rata-rata yaitu 8,8800 dengan deviation 2,52190. Lalu gaya hidup dengan 25 responden tadi memiliki nilai minimum 4,00, maksimum 14,00, meannya 9,2800, dan deviation-nya 1,90438. Lalu untuk pengeluaran memiliki nilai minimum
7,00, maksimum memiliki nilai 14,00, dan median memiliki nilai 10,5200, dan deviation memiliki nilai 1,89561. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Caranya yaitu kita harus mencari R tabel terlebih dahulu. Karena syaratnya uji validitas ini yaitu untuk membandingkan R tabel dengan R hitung. Untuk DF rumusnya yaitu N-2 dan sama dengan N itu jumlah dan sampel yaitu 25. Jadi 25 nanti itu dikurangi 2 sama dengan hasilnya 23. Dengan taraf signifikannya sebesar 0,05 dan R tabelnya 0,03961. Setelah itu, ini kan data sudah diinput semuanya ya. Lalu kita ke SPSS, kita buka variabel view. Ini tadi saya sudah menginputnya X1, X12, X13. Ini merupakan total dari pendapatan. Selanjutnya X2.1 sama X2.3 ini merupakan total dari gaya hidup. Lalu Y1 sampai Y3 ini merupakan total dari pengeluaran. Setelah itu kita ke measure. Nah, ya ini kita pencet scale ini hanya totalnya saja. Total Y scale. Setelah itu kita menuju ke data view. Ini kok bisa sih X1.1 hasilnya ini? Ini kita inputnya dari Excel tadi. Kita satu persatu. Kita salin persatu ya datanya ke 25 responden tadi. X1 25 responden kita salin ke SPSS. Ini seterusnya sampai dengan total X2. Lalu untuk Y1-nya ini juga sama. Ini saya beri contoh. Y1-nya kita input. Lalu copy. SPSS. Yang lain sudah saya input agar memudahkan, agar tidak kelamaan nanti. Dan menuju ke Excel lagi, kita input Y2 untuk pengeluaran. Kita copy. Terus kita menuju ke SPSS lagi. Paste. Untuk Y3-nya kita menuju ke Excel lagi. Copy. Paste. Di total Y kita menuju ke Excel lagi. Ini udah. Lalu copy. Dan ke SPSS. Alhamdulillah udah. Kok gak bisa? Copy. Paste deh, paste. Total Y-nya belum berarti. Copy. Nih. Paste. Ini sudah. Apabila kita sudah menginput semuanya, lalu terus kita menuju ke variabel view, teman-teman. Setelah itu kita pencet analyze. Kita cari analyze yang mana ini analyze. Terus itu kita menuju ke correlate. Ya, terus itu kita menuju ke correlate. Analyze, correlate, mana correlate? Dulu. Ya, analyze ini. Kita pencet analyze, correlate, lalu bivariate, teman-teman. Ini ada X1, total X-nya ini kita pindahkan. Ini gimana? Kita pindahkan satu persatu, nggak apa-apa ya. Sama dengan totalnya ini. Sudah, apabila ini sudah, lalu kita pencet OK. Nah, ini sudah ketemu teman-teman hasilnya. Menggambarkan bahwa dari data ini kita bisa melihat bahwa R hitung itu lebih besar dari R tabel. Ini R hitungnya lebih besar dari R tabel. R hitungnya yaitu 0,863. Jadi lebih besar ya. Jadi data ini valid. Setelah itu kita menuju ke SPSS lagi. Ke variabel view lagi. Kita pencet analyze. Ini buat mencari X2-nya. Analyze, correlate, bivariate. Kita salin ke sini lagi, kita kembalikan. Lalu kita X2-nya kita masukkan ke variabel.
Setelah ini sudah, kita pencet oke. Oh ini berarti. Kita pencet oke. Jadi kita bisa melihat bahwa signifikan to Thailand-nya ini 0,000. Ini menggambarkan bahwa data ini valid karena lebih kecil dari 0,05. Dan R hitungnya lebih besar dari R tabel, yaitu 0,675. Jadi data ini valid, teman-teman. Setelah itu kita menuju ke SPSS lagi, ke variable view, lalu kita pencet analyze. Ini untuk mencari Y ya. Lalu correlate, bivariate. Ini kita kembalikan ke tempat asalnya. Maaf, saya bisanya gini, satu-satu. Entah kenapa, nggak bisa. Terus total Y-nya, Y1, Y2 kita masukkan variabel Y3, dan total Y-nya. Lalu kita pencet OK. Nah, ini teman-teman datanya sudah kelihatan. Kita bisa melihat signifikan to Thailand-nya yaitu 0,019. Ini menggambarkan bahwa ini lebih kecil dari 0,05. Jadi data ini terlihat valid. Dan R tabelnya yaitu 0,465. Ini lebih besar ya. Jadi data ini valid, teman-teman. Oke, teman-teman. Setelah itu kita akan melakukan uji asumsi klasik. Kita menuju ke Excel terlebih dahulu. Ini ada 3 variabel seperti variabel yang lainnya tadi. Variabelnya sama. Setelah itu kita menuju ke SPSS. Kita menuju ke variabel view. Dan di name ini kita isi variabel X1. Lalu variabel X2 dan Y. Lalu label ini kita isi pendapatan. Seperti nama yang ada di Excel tadi. Lalu gaya hidup. Dan pengeluaran. Lalu measure. Ini kita pencet scale semuanya. Lalu kita menuju ke data view. Data view ini kita salinkan dari hasil dari Excel. Ini ada total pendapatan dari ke-25 responden dengan 3 jawaban. Oleh masing-masing responden diberi 3 jawaban. Kita salin. Lalu kita menuju ke SPSS. Bagian data view. Kita salin. Oh ya, ini ada yang salah. Kita kembali lagi, kita menuju Excel. Ini yang atas tidak ya, teman-teman, totalnya. Hanya angkanya saja yang diuji. Lalu ke data view. Kita salin. Lalu menuju ke Excel lagi, kita menyalin total dari gaya hidup. Kita salin. Lalu ke SPSS, variabel kedua. Lalu ke Excel lagi untuk menyalin total dari pengeluaran. Kita salin, teman-teman. Setelah ini semua sudah, lalu kita menuju ke analyze. Lalu menuju ke regression, kita cari linear. Setelah itu pengeluaran kita masukkan ke dependent, gaya hidup kita masukkan ke independent, pendapatan kita masukkan ke independent juga. Setelah itu kita pencet statistik. Kita centang estimators, mode fit, dan collinearity diagnostic. Lalu continue, lalu kita menuju ke plots. ZPRED ini kita masukkan, kita salin ke X, spreadsheet kita salin ke Y. Lalu histogram normal, probability kita continue. Lalu save, understand, lalu continue. Tidak. Lalu kita langsung oke. Ini teman-teman datanya, tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Setelah itu kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini apabila signifikan nanti lebih dari 0,05, maka data ini dapat dikatakan normal. Tetapi apabila kebalikannya lebih kecil dari 0,05,
maka data itu dikatakan tidak normal. Ini kita bisa melihat. Untuk menguji yang pertama kita menguji normalitas ya. Untuk menguji normalitas ini kita dapat melihat ada hasil dari histogram. Ini histogram ini apabila terdapat garis ini berbentuk gunung, maka dikatakan normal. Selain itu kita bisa melihat pada plot, ini plot. Apabila gelembung-gelembung ini mengikuti garis yang ada di plot, mengikuti garis lurus ini, maka data ini dapat dikatakan normal. Ini juga ada tulisannya normal, jadi kita tidak perlu melihat ini, ada normal ini sudah dikatakan normal. Setelah itu yang kedua kita akan melakukan uji multikolonialitas. Itu untuk menguji kita lihat koefisien. Apabila jika VIF ini lebih kecil dari 10 dan tolerans lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolonialitas. Ini kita lihat VIF, berarti kan ini 3,839, itu tandanya lebih kecil dari 10. Dan tolerance bernilai 0,26, ini lebih besar dari 0,1, maka data tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Setelah itu kita akan melakukan uji heteroskedasitas. Uji ini dapat kita lihat pada scatter plot. Ini kita lihat scatter plot ini. Hasilnya jika gelembung-gelembung ini menyebar, maka itu tandanya tidak terjadi heteroskedas, dan sebaliknya jika gelembung ini lurus atau bertumpuk-tumpuk itu tandanya ada heteroskedasitas. Oke teman-teman, tadi kan udah uji asumsi klasik. Setelah itu kita akan menuju ke regresi linear berganda. Ini datanya kita sudah siapkan sama seperti tadi, yaitu uji asumsi klasik. Ada Excel, kita input dari Excel sini ya data SPSS-nya. Kita input X1, X2, dan Y. Variabel V-nya juga sudah. Kita menuju ke data view, lalu kita cari analyze. Lalu kita cari regresi. Terus kita pencet linear. Ini sudah kita salin pengeluaran di dependent, pendapatan X1 di independent, dan gaya hidup X2 di independent. Lalu langsung saja kita klik OK. Dan ini teman-teman hasilnya. Untuk membacanya kita menuju ke koefisien. Ini koefisiennya. Kita lihat koefisien. Kita lihat nilai pada pengkans ini nilainya 8,641. Ini merupakan kontan ya, karena pengeluaran belum dipengaruhi oleh variabel lain seperti X1 pendapatan dan X2 gaya hidup. Dan jika variabel independen ini tidak ada, maka variabel pengeluaran tidak ada perubahan juga. Lalu pada nilai B1-nya ini, B1 koefisien regresi ini, pendapatannya sebesar 0,109, yang berarti variabel pendapatan ini mempunyai pengaruh positif terhadap pengeluaran pegawai. Jadi kenaikan dalam setiap variabel itu akan mempengaruhi pengeluaran sebesar 0,109 ini. Tetapi itu tidak terjadi apabila variabel nilai tidak diteliti. Lalu pada B2, nilai variabel gaya hidup sebesar 0,098. Berarti ini variabel gaya hidup ini berpengaruh positif terhadap pengeluaran pegawai. Selain itu kita bisa melihat ini pada model summary. Dengan interpretasinya R² sebesar 0,051 yang mengartikan bahwa variabel gaya hidup dan pendapatan ini berpengaruh terhadap pengeluaran pegawai. Hatur nuwun.